Puji Tuhan, dimanapun kalian berada, mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam masuk ke dalam renungan pada hari ini. Kembali lagi dengan acara Intim dengan Allah. Mari kita angkat sebuah lagu, Ku Datang Tuhan, perbaharuilah hatiku. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam dan ku tahu Tuhan segala kelemahanku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam dan ku tahu Tuhan segala kelemahanku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu, ku mau terbang. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami Tuhan, merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, bukalah hati pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu ini hidup di dalam kami. Kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan renungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Renungan kita Kamis 9 Februari 2023 bertema Hukum Allah tentang para imam. Bacaan diambil pada kitab Keluaran pasal 28 dan 29. Kita berpusat pada Keluaran 28 ayat yang ketiga. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Saudaraku, Harun dan anak-anaknya adalah generasi pertama pemegang jabatan imam. Itu di Keluaran 28 ayat 1. Harun menjabat sebagai imam besar yang pertama dan anak-anak Harun menjadi imam biasa. Orang-orang dari suku Lewi di luar keluarga Harun, termasuk keluarga Musa, tidak menjabat sebagai imam. Sebelum Harun dan anak-anaknya menjabat sebagai imam, fungsi imam dilaksanakan oleh Musa. Ini bisa kita bandingkan di Mazmur 99 ayat 6. Hal ini nampak dari kenyataan bahwa Musalah yang mentasbihkan Harun dan anak-anaknya ke dalam jabatan imam besar dan imam-imam biasa di Keluaran 29. Saudara, jabatan imam besar adalah jabatan yang mulia yang ditandai oleh dikenakannya pakaian yang amat mewah. Di Keluaran 28 ayat 4 sampai 39 yang disebut sebagai perhiasan kemuliaan. Allah sendiri yang menetapkan pakaian dinas bagi para imam, termasuk imam besar, berupa kemeja, serban, penutup kepala, ikat pinggang, dan celana dari lenan halus yang harus selalu dipakai saat melaksanakan tugas di kemah pertemuan atau kemah suci. Pakaian imam ini dirancang secara khusus dengan beberapa pemahaman. Yang membuat adalah seorang yang ahli, yang telah dipenuhi oleh roh keahlian. Itu kita bisa temukan di Keluaran 28 ayat 3. Jadi rancangan pakaian imam dari Tuhan itu dikerjakan oleh seorang yang dipenuhi inspirasinya Tuhan. Tujuan pakaian ini agar imam ini dikuduskan lewat jubah yang dipakainya. Kalau kita baca di ayat 2 dan 4 menyebutkan pakaian kudus untuk menguduskan, yang merupakan konsep perjanjian lama. Kemudian bahan khusus itu mewakili raja-raja di masa lalu. Ada emas, kain ungu, tua muda, ada lenan halus. Jadi imam berdiri di hadapan Tuhan dan melayani raja, segala raja di kemah suci, ruang kudus dan ruang maha kudus. Efod adalah baju imam yang di dalam tutup dadanya ditaruh umim dan tumim, yaitu batu-batu penyataan keputusan yang dipergunakan dalam usaha mencari tahu kehendak Tuhan. Kita bisa baca di 1 Samuel 14 ayat 3 dan ayat 18. Tutup bahu dan tutup dada. Tutup bahu di Keluaran 28 ayat 9 sampai 12 dengan dua batu mengukir nama 12 suku bangsa Israel. Artinya beban umat selalu ada di bahu atau di pundak para imam, dengan selalu mendoakan umat Israel di hadapan Tuhan. Itu
Itu artinya menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Tutup dada dengan 12 batu pilihan dan nama masing-masing suku bangsa Israel. Di Keluaran 28 ayat 15 sampai 29, itu berarti 12 suku bangsa Israel selalu ada di hati para imam dan Tuhan bisa langsung berkomunikasi. Urim dan Tumim merupakan batu-batu penyataan keputusan. Ini dipergunakan dalam usaha mencari tahu kehendak Tuhan. Digantung di atas jantung, artinya agar pernyataan keputusan Tuhan tidak salah. Kemudian gamis, Keluaran 28 ayat 31 sampai 35, bagian dari baju efod yang dipakai tepat di leher. Dan ini ada bunyi-bunyian sehingga ketika imam masuk ke ruang Maha Kudus dan mati di dalamnya dapat ditarik keluar. Kemudian patam di Keluaran 28 ayat 37 sampai 38, serban di dahi imam. Imam yang menyelenggarakan korban bakaran menanggung segala kesalahan yang dikuduskan oleh orang Israel. Saudara, walaupun jabatan sebagai imam besar merupakan jabatan bergengsi, Musa tidak mau mengambil jabatan itu untuk dirinya atau untuk anak-anaknya. Musa dan keluarganya rela menerima posisi sebagai orang Lewi biasa tanpa jabatan imam. Musa sendiri sudah sangat sibuk dengan kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Israel yang sekaligus melaksanakan fungsi sebagai seorang nabi yang menyampaikan kehendak Allah kepada bangsa Israel. Imamat dalam hukum Taurat adalah suku imam, yaitu suku Lewi. Semua orang lain adalah awam. Hanya satu suku yang melayani, orang lain menonton saja. Padahal imamat dalam perjanjian baru adalah kerajaan imam atau imamat rajani, di mana setiap orang melayani menurut kasih karunia yang diberikan Roh Kudus kepada tiap-tiap orang. Saudara, konteks saat ini, konsep Alkitab tentang tubuh Kristus adalah bahwa kita bukan orang awam yang dilayani suku imam atau suku pendeta, tetapi setiap orang percaya adalah imam dan raja yang melayani. Seorang imam adalah orang yang memiliki akses langsung kepada Tuhan. Seorang saksi Yesus yang mengantar orang agar mereka mengenal Yesus. Seorang penyembah. Seorang raja adalah seorang yang memiliki kuasa dan otoritas atas dosa, atas penyakit dan kuasa kegelapan. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Perhatikan pernyataan Rasul Petrus, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Refleksi, imamat rajani adalah prinsip kasih yang berfungsi. Setiap kita memiliki sesuatu yang khusus yang diperlukan untuk orang lain, yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kita pribadi, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Yang ada pada kita adalah kunci kemenangan bagi orang lain. Itulah hukum Allah tentang para imam saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami semakin mengerti bahwa kami adalah para imam yang rajani, yang Tuhan beri kesempatan untuk setiap kami melakukan perkara-perkara besar bersama Allah. Tugas kami adalah memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Biarlah melalui kehidupan kami, ada begitu banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya
bersama Allah kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.